kabar Anda hari ini? Gimana puasanya untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa? Mudah-mudahan lancar ya. Kita bukan saja bisa menahan hawa nafsu lapar dan haus, tapi juga nafsu untuk marah-marah. Saya Karol, siapa menemani Anda di acara Rupi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang siap berbagi kisah dan ceritanya ya. Kalau biasanya kita ke pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana dan juga menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Iya, berita hari ini yang kita siapkan itu sudah dibahas di beberapa platform berita lainnya gitu ya. Jadi kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Ada Ustadz Maulana. Ada berita apa tentang Ustadz Maulana? Wah, beritanya banyak sekali ya. Salah satunya adalah Ustadz Maulana ini katanya apa? Banyak. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ketiga. Oh, puasa ketiga, ya betul. Nah, di puasa ketiga ini langsung saja kita masukkan Ustadz Maulana ke ruang gelar perkara. Oke, silakan Pak Ustadz melakukan pengakuan. Oh enggak. Di sini kita minta Pak Ustadz untuk apa yang mau disampaikan kepada semuanya, untuk stop apa. Kurang-kurangin kebiasaan ini. Kita mulai dari sekarang. Siapkan Pak Ustadz. Stop melakukan gibah, karena ketahuilah gibah itu adalah dosa, dan ketahuilah gibah itu bisa merusak pahala puasa kita. Dan stop nyinyirin orang, memancing orang untuk emosi, apalagi mendadak tinggi. Ketahuilah karena puasa itu, maaf, pengendalian nafsu, termasuk nafsu amarah. Dan stop untuk lihat gambar-gambar, karena bukan hanya mempuasakan lahir, tapi harus mempuasakan batin. Dan stop. Stop apa Pak Ustadz? Bingung dah ya. Udah habis. Oke, baiklah. Kasih tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Takutnya senjata makan tuan. Nih, Pak Ustadz tuh ngomong gitu, aku langsung kayaknya aku diam aja deh. Pak Ustadz silakan. Sebenarnya tadi bagus itu. Apa berita tuh? Dan apa tadi? Dunia nyata, dunia maya. Ya, ada sesuatu yang diklarifikasi. Betul. Karena dalam Islam juga sebenarnya ngomongin itu orang, ini kan ngomongin di belakang orang, ini kan di depannya. Iya, betul. Karena kita tabayun, kita langsung tanya ya kan Pak itu Ustadz. Oke. Kata-kata tabayun itu bagus. Ya. Artinya bagaimana kita menyikapi permasalahan itu dalam ruang tengah-tengah untuk mengklarifikasi, untuk mencari kebaikan. Baiklah. Nah, ini yang mau kita klarifikasi sama Pak Apa Ustadz. itu? Ini ada artikel nih bunyinya seperti ini Pak Ustadz. Bukan artikel apa? Honor ceramah Ustadz Maulana diduga 25 juta. Beli 2 mobil mewah masih ada sisa banyak kayak gitu. Ini pasti fitnahan ya Pak Ustadz. Ya. Lebih lah dari 25 juta. Alhamdulillah. Semenjak saya berdakwah sejak tahun 88, Iya Pak Ustadz. saya tidak pernah membicarakan materi. Masya Allah. Karena jangan sampai pada posisi berdakwah itu kita tidak ikhlas. Dan saya tidak, kalau ada yang berbicara materi, saya tidak bakalan layani. Saya cuma Masya Allah, maaf ya, gitu aja. Karena sejak tahun 88 itu saya berdakwah, saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Justru saya berjuang bagaimana dakwah itu jalan. Kemudian semua amplop itu kalau ada yang dikasih, saya tidak pernah buka, langsung kasih ibu. Dulu kasih ibu. Dulu kasih ibu. Tahun saya nikah tahun 2008. Maaf, tahun 2000 ya. Iya. 88 sampai tahun 2000 berarti sekitar 12 tahun ya. 2000 itu saya sudah menggunakan kendaraan bermotor. Bermotor itu berarti sudah ada cicilan. Oh, itu cicil. Pak Ustadz nyicil. Nyicil. Karena waktu dakwah dari kampung ke kampung kan itu butuh ya kendaraan. Ya, butuh kendaraan. Dan itu pun kendaraan dari kakak saya yang sudah meninggal dunia. Dan saya beli, dan saya tidak harus ganti. Nah, alhamdulillah terbayarkan juga, itu nyicil. Karena kenapa? Saya bagi dua. Kata ibu saya gini, kita bagi dua ya, berapapun yang didapat dibagi dua. Itu karena saya tidak pernah mau tahu. Justru kalau tempat itu kayak masjid, kayak rasa-rasanya saya nggak sampai hati untuk menerima, apalagi lagi dibangun, justru saya nyumbang. Nah, kemudian tahun 2008 nih, sudah ada istri, kata ibu saya bagi 3. Bagi 3, oh gitu. 30, 10 sedekah. Oh. Kemudian jadi masalah honor ya, jadi saya tidak pernah bicara materi, nggak mau sama sekali. Nggak mau, tapi kalau dikasih ya alhamdulillah diterima. Alhamdulillah, kok tidak dikasih, kelewatan. Karena ilmu itu tidak bisa dipatokan berapa. Iya. Karena ilmu itu mahal. Oke. Kalau
Pak Ustadz nggak pernah gini misalnya ke daerah yang jauh gitu, aduh transportnya mobilnya kendaraannya harus seperti Nggak ini, pernah. harus naik helikopter. Nggak pernah. Untungnya saya sejak tahun 2010 diambil sama Trans TV, udah di manage sama Trans TV, ada TM, Talent Management, itu yang mengatur. Oh. Dan saya memiliki 5 jadwal. Wah, 5 jadwal, Masya Allah. Tunggu dulu. Iya, apa tuh? Jadwal syuting. Jadwal syuting. Nggak bisa diganggu. Betul. Nggak bisa diganggu ini. Jadwal syuting setiap pagi itu ya. Siapapun, acara apapun takkan mungkin bisa mengganggu jadwal syuting. Kemudian yang kedua, jadwal syuting yang subuh-subuh Islam tidak. Ya. Yang kedua, tidak boleh. Yang kedua, jadwal dari TM. Yang lewat dari kantor, yang daftarnya lewat kantor perusahaan-perusahaan. Itu saya tidak pernah tahu. TM yang atur. Oke. Yang ketiga, Jadwal dakwah off air lah off air itu ya. jatuhnya. Terus Dan yang itu saya tidak pernah tahu jumlahnya. Saya teken kontrak nggak pernah mau lihat jumlahnya. Wah, Beneran? percaya aja Pak Ustadz. Iya, karena guru saya melarang. Saya haramkan ilmuku kalau bicara uang masalah ceramah. Oke. Yang ketiga, 3. yang ketiga jadwal dari kantor support system. Support system. Oke. Kayak Ke sini. ke Rumpi kemana, Iya. ada undangan. Iya. Oh, ada program ini, kita datang. Oke. Itu tidak boleh diganggu. Oke, ulang tahun Rumpi Pak Ustadz, pimpin doa. Walaupun telat ya. Ya. Karena dari pengajian. Yang apa-apa, keempat, alhamdulillah ada Pak Ustadz. Terus yang keempat ini adalah kajian-kajian yang aku harus silaturahmi sama jamaah. Dan saya, alhamdulillah, saya tidak pernah. Nanti itu apa maksudnya? kasih. Oh, Pak Maksudnya Ustadz nggak masukin pernah aja di terima. tas. Oh, masukin aja. Nanti di rumah baru saya tidak pernah mau tahu. Yang Kenapa? kelima? Karena yang kelima itu adalah jadwal pribadi untuk ke Makassar untuk silaturahmi. Pulang. Dan alhamdulillah kawan-kawan itu catatan 2 mobil mewah ada lebihnya. Makasih ya, mudah-mudahan diberikan. Amin, mudah-mudahan. Karena kalau saya tuh tidak pernah mau tahu kendaraan. Oke. Yang penting saya bisa masuk tidur, dan sampai sekarang saya masih pakai mobil kantor Trans TV dijemput. Oh, jadi semua sudah ada, Sudah. tercukupi ya. Jadi itu. Oke. Nih katanya Pak Ustadz ini kan sempat ngomong katanya kontraknya dengan Trans TV 30 tahun. Jadi sampai usia 70 tahun insya Allah. Ya Pak Ustadz di bulan Ramadan ini berarti semakin padat dong Pak Ustadz. Iya harus, karena kan kembali lagi support system itu bahwa Iya, kita harus ada standby di Ramadan, Oke, program nah, apapun. Anak-anak gimana? Ini kan ada 2 anak-anak yang Empat. ya 2 kan di boarding school. Boarding school itu sekarang cuma 1. Oh cuma 1, jadi ada 3 yang di rumah nih. Ada 3 di rumah. Ini kan gimana? Ini kan juga butuh ayahnya gitu selalu hadir, apalagi di bulan Saya Ramadan. selalu ngajak mereka ikut sama Abah. Tapi mereka kapok. Oh ngikut banyak kapok karena capek banget ya. Capek. Jadi Tapi ada ritual di rumah yang selalu ritual di rumah makan bareng. Makan bareng itu pasti. Pokoknya masuk kalau saya bikin materi Islam Tindak, saya selalu di kamar sama anak-anak. Hebat banget dapat foto-fotonya. Iya, Jadi lucu. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak itu sudah paham. Abah saya itu gini, abah saya itu gini. Aku mau pergi ya, iya. Kalau di puasa, jadi kalau misalnya nih acara subuh-subuh berarti Subuh kan aku selalu telepon. telepon. Berarti sahur nggak pernah bareng dong? Bareng sahur. Oh, sahur bareng. Saya masih sempat sahur. 3:30 baru sahur. Jam 4 saya tinggalkan, kan setengah jam doang. Ya kesini. Habis itu nanti buka puasa kan ada acara Buka puasa. Aku udah beritahu titip sama Naura, anak tertua, untuk siapin untuk persiapan buka puasa. Karena kan harus ada gini pengumuman. 5 menit lagi. Jadi kakaknya itu. Karena saya bilang jangan percaya dengan suara-suara ya. Karena biasa jadi orang membuka dulu baru ajan. Iya. Oke. Jadi Pak Ustadz pokoknya sahur selalu bersama-sama anak-anak itu ya. Terus ada ibadah apa yang di rumah yang dilakukan bersama juga? Taraweh. Itu bisa ya Pak Ustadz? Bisa kalau memang saya cepat nyampe di rumah, biasa saya ajak mereka taraweh. Oke. Nah Pak Ustadz ini ada lagi yang kemarin juga Pak Ustadz membagikan bahwa Pak Ustadz itu rajin juga menjalankan puasa Nabi Idris sejak istri meninggal. Iya. Itu seperti apa sih puasanya? Karena gini, sebenarnya kalau beribadah puasa itu ada puasa Nabi Adam. Ya. 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ya. Siapa yang melakukan puasa itu terhindar dari kemiskinan, dicukupkan rezekinya, dan tidak disiksa di kubur. Kemudian puasa Senin, puasa kelahiran Nabi. Siapa yang puasa Senin berarti cinta sama Nabi. Puasa hari Kamis, amal ibadah diangkat di hari Kamis, sehingga catatan amal kita jadi bagus. Nah, kemudian ada puasa Daud. Puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Artinya apa? Hari ini bersabar, besok bersyukur. Sementara puasa Idris itu setiap hari. Setiap hari? Setiap hari kecuali 5. Apa? Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Nah, jadi saya jalani puasa itu karena gini,
Laki-laki itu tidak boleh tidak punya pasangan. Kalau perempuan aman. Yang diperintahkan menikah adalah laki-laki, wanita dinikahi. Maka pada posisi laki-laki itu tidak boleh tidak menikah, apalagi udah pernah menikah. Udah pernah menikah, dia tidak boleh tidak menikah. Karena berdasarkan hadis kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak menikah, puasalah. Maka saya ambil puasa. Karena kenapa? Anak saya ditinggal ibunya umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil. Dan mereka belum ikhlas kalau ada pengganti ibunya. Karena mereka memang dekat sama ibunya. Ibunya kan sakit setahun, terbaring di tempat tidur, pakai kursi roda, waktu umroh dan sebagainya, jalan pun dipapa. Itu selama setahun, jadi anak-anak udah dekat sama ibunya, udah dekat. Kanker usus itu luar biasa, makannya susah, maaf, kebelakangnya juga susah. Jadi betul-betul almarhumah itu membawa makin dekat sama anak-anak. Lalu anak-anak itu gimana ya? Untuk ada pengganti ibunya sepertinya belum siap. Jadi saya katakan gini, kalau memang tidak, laki-laki itu tidak boleh tidak punya pasangan. Maka saya menjalani ibadah puasa Idris. Jadi kalau ada pilihannya, kalau tidak menjalankan puasa Idris. Berarti... Dan puasa Idris itu saya jalani. Alhamdulillah semenjak istri saya meninggal, cuma batal kalau ada acara. Kenapa? Karena menghargai jamuan. Kecuali kalau dia izinkan aku puasa, aku. Jadi kalau saya setiap hari puasa Idris, tapi kalau ada acara batal, dan acara saya ada tiap hari. Batal terus dong berarti. Nggak bercanda. Aku tetap nanya, mohon izin saya puasa, boleh nggak dibungkus aja? Dan ternyata alhamdulillah bungkusannya lebih banyak. Lebih banyak, betul sekali ya. Nah Pak Ustadz, nih kan Pak Ustadz bercerita tentang kisahnya. Ini ada satu bintang tamu kita juga yang mau kita undang. Ada. Siapakah dia? Dia akan berbagi ceritanya, apa pelajaran atau hikmah apa yang kita bisa pelajari dari kisahnya Dinar Candy. Baik, kita sudah bersama dengan Dinar Candy. Ini ada artikelnya Dinar. Ini yang membuat Dinar sadar dan akhirnya melepas Koapek. Ada cuplikan perbincangannya, coba kita lihat yang berikut. That's true. Kan kita sering kali ketemu sama Dinar ya, kan sering ya mengikutilah perjalanan kamu sama Koapek gitu ya. Dan kamu terakhir sempat nangis juga karena merasa bahwa kamu nggak ingin meninggalkan Koapek di saat Koapek sedang dalam posisi yang sulit gitu ya. Ya aku mencoba menjadi apa ya namanya. Aku tuh memang orangnya kalau bucin, suka sama orang, cinta sama orang tuh tempel terus gitu. Apapun yang dia lakukan aku support. Tapi banyak orang yang di pinggir aku tuh, Dinar kamu hati-hati deh, kamu kayaknya salah deh, terlalu jauh gitu. Kan harusnya yang mengcover tuh semuanya itu cowok kayak gitu. Kenapa kamu harus keluar? Terus dari adalah kayak orang tua aku segala macam, bukan orang tua bapak ya. Bapak tuh karena bapak tuh polos banget, nggak ngerti apa-apa. Cuman ada kayak bapak angkat aku tuh nasehatin, jangan terlalu jauh bapak. Ini kan kamu tuh aku ngedidik kamu tuh dari kecil juga udah kenal kamu kayak gitu. Aku sempat sakit terus jadi kayak kalau kan aku tuh dulu sakit, jadi kayak anak ini kayak pura-pura dijual gitu loh biar nggak sakit gitu. Ada di Sunda kayak gitu. Si bapaknya, aku mimpi buruk terus tentang kamu. Kamu jangan terlalu jauh. Dari sejak kamu berhubungan sama Koapek jangan terlalu jauh. Kalau memang ada masalah uang segala macam, kamu jangan keluar gitu. Kita selalu berpikirnya Dinar sama Koapek karena kan pertama kali kenalannya kan karena kayaknya Koapek itu sering kali nyawer gitu kan. Kayak kamu dimanjakan sekali dengan Koapek. Kita berpikir kontrol keuangannya dia nggak baik. Dia royal ke semua orang, tapi kontrol keuangannya itu tidak baik. Akhirnya tuh di ujung itu berefek ke aku. Apa efeknya tuh seperti efeknya? Misalkan dia kayak sekarang kan dia masuk dan usahanya collab. Banyak orang yang ibaratnya nagihnya tuh ke aku. Padahal sebelum misalkan utang piutangnya sebelum kenal aku. Bahkan ada utang interior rumah dan itu rumah itu nggak ketinggalin. Bukan aku yang ninggalin. Gitu kan mantannya. Nagihnya tuh ke aku gitu. Terus kamu aku tidak menyalahkan Koapek tuh segala macam ya Karos, cuman mungkin aku tuh dengan positif tingginya tuh mungkin pengelolaan uangnya atau gimana. Tapi aku tuh tidak biasa dengan urusan usaha ataupun bisnis. Aku ada kayak belajar bisnis juga, cuman aku tuh nyaman di entertain yang aku show dibayar kayak gitu. Lebih terus jelas ya? Ya uangnya itu kayak 100% buat aku, buat jajan aku kayak gitu. Walaupun ya aku tuh kayak kemarin aku pergi umroh segala macam, aku kalau ditimpa masalah aku pergi umroh berdoa kayak ya Allah tunjukkan jalannya yang terbaik buat aku gitu. Dan ternyata karena Allah aku takut salah jalan gitu kan. Dan pada saat pulang umroh itu Allah tunjukkan kemantapan hatimu apa?
Kayaknya aku harus sendiri sih kayaknya gitu, karena kan dari dulu juga bapak sama mamanya sampai nangis-nangis. Kamu tuh perasaan kalau sendiri tuh ya, bukan bapak bilang ini salah pasangan atau gimana, cuman mungkin nggak cocok atau gimana gitu. Perasaan kamu tuh biasa-biasa aja ke orang tua, ngasih royal gitu, berangkatin bapak sama mama tiap tahun umroh kayak gitu. Kalau sekarang tuh kamu beda ya katanya. Maksud tuh keuangannya tuh kacau juga, akunya ikut. Jadi gitu. kemarin di dalam hubunganmu itu keuanganmu juga ikut kacau. Iya. Jadi kamu membantu, tadinya kan pasti ikhlas lah ya, karena ini kan untuk orang karena yang kan ada hubungan dan maksudnya tuh orang yang aku sayang kayak gitu. Apa kemudian yang membuat kamu akhirnya mantap berpisah pada akhirnya? Capek, tertekan batinnya, tertekan karena yang menekan batin tuh bukan cuman dari koapeknya, dari keluarganya segala macam. Seperti apa mereka menekan kamu? Ya misalkan nih aku renggang sama koapek, jadi kayak misalkan apa yang hak aku di sana tuh kayak nggak akan dikasih gitu. Sampai ada admin, aku kan masih ada admin di sana, dibilangin nanti kalau Dinar nanyain tentang kapal atau apa jangan diangkat aja gitu. Jadi supaya kamu tetap dekat. Maksud tuh ya lu apa namanya tuh ya lu baikin koapek gitu, selesain gitu ibarat kata. Cuman kan nggak bisa, akunya capek. Kamu capek? Capek. Kamu bilang kamu terus hilang waktu. Ya. Popularitas juga, uang juga hilang. Iyalah, kan Dinar dijelekin di mana-mana segala macam, nama baik. Sementara kan di belakang itu tuh Dinar nggak ngomong semua buat menjaga buat menjaga keluarga dia. Apa yang Dinar alamin, wah itu aku shock banget, karena aku nggak pernah ngalamin ibarat kata mafia, terus diancam orang, didatengin orang gitu. Yang aku ibarat kata buka kafe kecil-kecilan di Senopati aja usaha aku diganggu kayak gitu sama musuh-musuhnya koapek. Padahal kan di sana aku ngerintis sama adik aku yang cowok si Benny gitu. Jadi ini kamu bercerita sedih, menahan kesedihan. Iya, aku tuh ini kan puasa ya, maksud aku mau perbaiki semuanya, cuman mental aku itu nggak siap. Harus kayak kemarin kan dari tim kreatif Rumpi, ayo Dinar syuting, nggak mau. Aku maunya tuh show kayak kemarin kan nge-DJ aja, nge-DJ kan aku cuman kayak diam sendiri gitu, show 1 jam, abis itu aku pergi gitu. Jadi kayak sekarang aja kan tadi suruh ke make up artis, ke ruangan make up dulu, aku nggak mau ketemu orang, mau langsung ngobrol aja di sini gitu. Kenapa kamu ingin sendiri? Kamu nggak berani ketemu orang, kayak apa ya? Trauma kali. Trauma karena ditagi. Ya, ada ketakutan itu ya, ada teror-teror itu. Bukan apa ya, mungkin karena kata-kata kasar itu aku jadi pengen menyendiri. Karena kata-kata kasar? Iya. Akhirnya itu Karos yang tadinya aku nggak kasar, akhirnya aku jadi kasar. Gitu. Nah, kamu gak sampai ada yang bilang DC iblis lah gitu dari keluarganya koapek. Dan Dinar dengan emosi aku jawab, oh ya kalau merasa ibarat kata ya kalau memang itu, kalau kamu memang aku jadi iblis ya oke. Berarti kan aku bisa ibarat kata sesuai dengan apa dengan omongan dia, aku berkata kasar juga gitu. Maksud tuh kayak ngebalas kasar, biarkan dia ngomong kasar, ya udah aku balas kasar. Kamu menjadi bukan diri kamu. Dan aku kayak sekarang aku nggak akan kasihan lagi sama orang. Kamu nggak akan kasihan lagi? Nggak akan kasihan ya, maksud tuh kalau ibarat kata kalau ada orang yang mau minjem uang atau minta tolong, aku nggak mau lagi. Ya kalau misalkan sedekah, kalau yang kita ngasih sedekah ke yatim piatu, ke anak pesantren, aku masih jalan tiap Jumat gitu ya kan. Tapi kalau ke orang-orang yang mengiming-imingi ini dengan keuntungan ini udah capek. Udah berkali-kali gitu. Kemarin kamu akhirnya juga setiap kali ditimpa masalah, ya setiap tahun pun kamu juga melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Biasanya kan aku bulan puasa tuh Pak Ustadz pergi umrohnya itu, cuman kemarin karena udah sakit banget udah sakit banget, udah nggak kuat, aku pergi aja lari. Itu kayak pesennya 5 hari sebelumnya udah pergi aja gitu. Apa yang kamu dapatkan, yang kamu alami pada saat kamu menunaikan ibadah umroh, pada saat kamu menyerahkan semua masalahmu, berpasrah kepada Allah? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.